Lah kula matur Gus Dur sing mati papat Gus. Nggih wong jam 6 mau malaikat pun ingaki ngoten niku. Mengke nek kula ketut lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki nama asli Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat RI ini lebih akrab dipanggil Gus Dur. Selain menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur juga dihormati sebagai tokoh bapak bangsa. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Gus Dur diyakini merupakan salah satu wali yang ada di tanah Jawa ini. Bukan tanpa alasan, ketika Gus Dur diyakini merupakan sosok seorang wali, hal ini lantaran makam Gus Dur tidak pernah sepi dari penziarah sejak beliau dimakamkan. Setiap orang yang mengenal Gus Dur mengaku dirinya begitu akrab dengan sosok seorang Gus Dur. Hingga salah seorang pelawak terkemuka, yaitu anggota pelawak Sri Mulat Kirun, menceritakan momen ketika dirinya menemani Gus Dur di rumah sakit. Ketika itu, Gus Dur dirawat di sebuah rumah sakit. Sebagai seorang presiden tentunya mendapatkan perawatan yang insentif. Kirun yang kala itu menunggui Gus Dur. Saat tengah malam tiba, ia diperintahkan Gus Dur untuk memindahkan dirinya ke rumah sakit lainnya. Kirun pun merasa kaget dan langsung menelpon putri Gus Dur, Mbak Yeni Wahid, kalau ayahnya minta pindah rumah sakit. Kirun yang mendapatkan jawaban dari putri Gus Dur bahwa ayahnya tidak boleh pindah rumah sakit karena Gus Dur seorang presiden dan rumah sakit yang ditempati Gus Dur khusus untuk pejabat negara. Hal ini pun disampaikan Kirun kepada Gus Dur. Namun Gus Dur mengamuk kepada Kirun dan memaksa kalau dirinya segera dipindahkan ke rumah sakit lain. Kirun pun akhirnya menuruti apa yang diperintahkan Gus Dur. Ia pun menyiapkan segala sesuatunya, mulai ambulans dan lain sebagainya. Gus Dur pun dipindahkan ke rumah sakit MMC. Sesampainya di sana kembali, Gus Dur ngobrol biasa lagi dengan Kirun. Kirun pun bertanya, kenapa Gus Dur minta pindah rumah sakit malam-malam. Pertanyaan Kirun dijawab Gus Dur yang membuat Kirun tercengang. Alasan Gus Dur minta pindah rumah sakit adalah adanya pasien yang meninggal dunia 4 orang. Karena rumah sakit itu khusus para pejabat negara, maka yang meninggal semuanya pejabat negara, seperti Dewan Legislatif dan lainnya. Dan Gus Dur juga mengatakan, malaikat Israel sang pencabut nyawa masih bolak-balik saja di tempat itu. Kisah ini diceritakan Kirun dalam salah satu acara yang diunggah di kanal YouTube Gresik TV. Masya Allah, dongeng-dongeng seperti ini masih saja dipercaya oleh masyarakat. Cerita seperti ini justru akan merendahkan seorang Gus Dur. Kenapa? Yang pertama, sama saja menuduh Gus Dur takut mati hingga sampai ketakutan menghindari malaikat maut. Bukankah katanya beliau seorang wali yang seharusnya senang berjumpa kematian? Yang kedua, sama saja menuduh Gus Dur tidak mengerti agama. Bukankah ajal itu sudah ditakdirkan? Kalau waktu ajalnya tiba, meskipun pindah rumah sakit, tetap saja akan menghampirinya. Maka cuma ada dua kemungkinan, Gus Dur yang berbohong ke Pak Kirun atau Pak Kirun yang berbohong ke kita, lalu mengarang cerita dan melebih-lebihkan cerita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.